Yang saya hormati Bapak dan Ibu, orang tua wali murid kelas 9 SMPK Santa Yosefa. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru SMPK Santa Yosefa. Dan yang saya banggakan, anak-anak kelas 9 SMPK Santa Yosefa angkatan 2019-2020 sebagai angkatan perdana yang saya yakini sebagai pembuka jalan bagi jebolan angkatan selanjutnya. Dan hal ini menjadi sejarah bagi anak-anak secara pribadi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari yang cerah ini kita dapat bertemu walaupun secara online dalam acara kelulusan anak-anak kelas 9 SMPK Santa Yosefa angkatan 2019-2020. Saya menyampaikan selamat atas kelulusan 100% anak-anakku, para siswa kelas akhir jenjang SMPK Santa Yosefa. Momen bahagia ini bukan hanya milik kalian saja. Lebih dari itu, momen ini juga merupakan kebahagiaan seluruh guru dan tenaga kependidikan Dian Yosefa Ruteng. Dan teristimewa bagi kedua orang tua sebagai subjek pendidik pertama dan utama dalam keluarga. Keluarga besar SMPK Santa Yosefa yang terkasih. Kelulusan selalu merupakan momentum yang menandai suatu langkah akhir, sekaligus langkah baru pada suatu jenjang pendidikan. Untuk itu, sebagai orang tuamu di lembaga pendidikan ini, saya ingin menyampaikan beberapa pesan yang mudah-mudahan menjadi bekal untuk perjalanan kalian selanjutnya. Pertama, agar sejalan dengan perkembangan dan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, janganlah anak-anak berhenti belajar atau lifelong education. Segala yang telah diperoleh selama di sekolah sebelumnya hendaknya dapat memberikan bekal yang cukup bagi usaha anak-anak dalam mengembangkan diri dalam masyarakat, menghadapi berbagai permasalahan, menanggapi segala tantangan, teristimewa dalam menghadapi pandemi corona yang mengguncang dunia, negara, dan mengacau balaukan berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam bidang pendidikan. Banyak program pendidikan yang tidak dijalankan, termasuk UNBK dibatalkan. Pada saat yang sama, sebagai guru dan juga murid, kita terbiasa dengan belajar online dan bahkan beribadah online. Pengalaman belajar online memberikan gambaran bahwa belajar dapat dilakukan di mana saja, dengan siapa saja, dan pada setiap waktu. Tak lupa pula kita berdoa memohon kepada Tuhan untuk membantu umat manusia mengakhiri pandemi virus corona, untuk melindungi para dokter, perawat, dan semua petugas kesehatan serta aparat keamanan untuk menyertai kita dalam usaha mencegah penularan virus dengan menjaga jarak sosial dan mengikuti protokol yang diturunkan dari pemerintah. Pada saat ini kita merasa tertekan karena pemberitaan setiap hari tentang pertambahan jumlah yang terinfeksi dan meninggal di negara kita dan di seluruh dunia. Tetapi kita juga bersyukur ketika mengetahui dan menyaksikan kreativitas dari banyak orang yang menyatakan solidaritas
dan juga rasa prihatin mereka melalui aksi nyata. Kedua, dalam tugas belajar di sekolah, ada sekian banyak pengetahuan yang telah didapati. Demikian juga halnya dengan pelbagai kegiatan ekstra, misalnya Olimpiade, Pramuka, English Club, Sanggar Tari, Paduan Suara, dan olahraga. Demikian juga prestasi-prestasi yang membanggakan kami para guru, sekolah, yayasan, dan orang tua dengan keterlibatan mengikuti lomba akademik, baik yang diselenggarakan pada tingkat kabupaten maupun provinsi. Dalam usianya yang masih balita, berumur 3 tahun, sekolah ini banyak mengukir sejarah dan meraih kesuksesan. Tetapi cita-cita pendidikan di sekolah akan menjadi lengkap bila kalian semua tiba pada kesadaran akan pentingnya nilai-nilai kehidupan atau kebajikan, kejujuran, kesabaran, pengampunan, memberi maaf, kerjasama, saling membantu, dan mengasihi satu dengan yang lain, dan tidak membeda-bedakan agama, budaya, suku, bahasa, dan ras, dengan selalu membina persaudaraan dan sikap toleransi satu dengan yang lain. Yang ketiga, kelulusan janganlah dilihat sebagai suatu proses pendidikan, namun sebagai awal dari tanggung jawab. Tanggung jawab pada diri anak-anak, tanggung jawab pada keluarga, dan tanggung jawab pada masyarakat. Jangan pernah merasa puas hanya bekerja dalam hidup, tetapi tunjukkanlah bahwa kalian berkarya dan bahkan pada akhirnya sampai pada tahap mengabdi. Keempat, jangan pernah menyerah dalam menghadapi persaingan dan tantangan. Persaingan dan tantangan tersebut merupakan romantika dalam hidup yang harus dialami dan harus dirasakan. Hal ini akan menempa kalian menjadi dewasa dan mantap, sehingga menjadi sumber daya manusia yang mampu bersaing dalam era globalisasi sekarang ini. Dan yang kelima, jangan pernah lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur berarti tidak hanya dalam hati mengakui, tetapi juga dalam ibadah dan tindakan nyata. Saya juga berharap anak-anak akan menjadi alumni yang handal, dan jangan pernah melupakan alma matermu. Sekolahmu selalu menanti dukungan para alumninya untuk ikut membangun alma maternya, dan pada akhirnya dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan termasuk para siswa generasi selanjutnya. Dan yang terakhir, serangkaian ucapan terima kasih kami tujukan kepada: 1. Terima kasih kepada Dinas PKO Manggarai Barat yang sudah mendukung dan bekerja sama dengan lembaga ini. Yang kedua, terima kasih untuk komite yang sudah dengan dedikasi membantu sekolah dalam upaya program pengembangan sekolah ini, dan baik yang sudah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan. Dan yang ketiga, bagi orang tua murid untuk keterlibatan membantu pihak sekolah dalam hal pemantauan perkembangan anak dan mempercayakan anak-anak didik di lembaga pendidikan ini. Dan yang keempat, bagi para donatur
dan para pendoa yang telah dengan caranya masing-masing membantu meringankan beban lembaga ini, baik secara moral maupun finansial, yang mendukung pendidikan di lembaga ini. Semoga Tuhan mengganjari kebaikan hatimu dan memberi berkat berlimpah. Dan untuk para murid, terima kasih untuk partisipasi, berkembang bersama, dan menjadi pribadi-pribadi yang berguna bagi diri, orang tua, dan sesama. Dan yang tidak kalah pentingnya, dari hati yang paling dalam, kami memohon maaf untuk ketidaksempurnaan kami lewat sikap dan tutur kata, teladan hidup, atau pelayanan kami yang kurang berkenan atau memuaskan orang tua dan anak-anak. Kami mohon maaf. Dan yang terakhir, saya akan mengumumkan juara umum kelulusan kelas 9 tahun pelajaran 2019-2020. Juara 1, Agustina Bella Dewiana Madu, dengan nilai rata-rata 91,63. Juara 2, Katarina Soe Labore Anggur, nilai rata-rata 89,92. Juara 3, Jessica Serena Mialin, dengan nilai rata-rata 89,27. Dan juara 4, Christina Dian Rizkiani, dengan nilai rata-rata 89,00. Dan juara kelima, Maria Angelica Christine Sarengkelang, dengan nilai rata-rata 87,90. Selamat atas kerja keras dan keberhasilanmu di tahap ini dan kecerdasan kalian. Semoga Tuhan selalu memberkati setiap langkah dan perjuangan kalian. Tuhan memberkati. Terima kasih.